Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita, dan terakhir kita sudah masuk ke dalam pembahasan sujud sahwi. Kemarin kita membahas tentang masyru'iyatu sujud sahwi wa asbabuhu, tentang disyariatkannya sujud sahwi dan juga sebab-sebab yang mengharuskan seseorang untuk melaksanakan sujud sahwi, ya Pak. Dan kemarin juga kita sudah jelaskan mata yajib, artinya kapan kita itu wajib sujud sahwi, gitu ya. Ada beberapa kondisi ketika seseorang melakukan sesuatu di dalam sholatnya, maka dia wajib sujud sahwi di akhir sholatnya, ya. Maka di antara yang mewajibkan sujud sahwi yang pertama itu kemarin kita bahas idza zada fi'lan min jinsi shalah. Kalau seseorang yang sholat itu menambah perbuatan, ya, gerakan yang termasuk jenis sholatnya, artinya masih gerakan sholat, Pak, cuman dia nambah, ya Pak, ya, maka ini wajib sujud sahwi, ya. Misalkan seseorang yang nambah rukuknya, ya, yang seharusnya ruku itu berapa kali, Pak, satu rakaat ini? Ya, satu kali, ya. Dia rukunya 2 kali misalkan. Atau misalkan sujudnya dia tambah dan lain sebagainya dari gerakan-gerakan sholat. Maka kalau misalkan orang itu melakukan perbuatan tadi, menambah gerakan yang termasuk dari jenis sholat, maka dia wajib sujud sahwi di akhir sholatnya. Sebagaimana dulu Nabi SAW pernah lupa, ketika beliau sholat zuhur, ternyata beliau sholatnya 5 rakaat, yang seharusnya 4 rakaat, ternyata beliau sholat 5 rakaat. Ketika diingatkan oleh para sahabat, gitu ya, maka Nabi SAW melakukan sujud sahwi. Kemudian yang kedua itu ketika wajib, kapan ketika kita wajib untuk sujud sahwi? Yang kedua ketika dia salam sebelum sempurnanya sholat. Artinya misalkan ketika dia seharusnya melaksanakan sholat maghrib itu 3 rakaat, dia baru 2 rakaat sudah salam, belum sempurna sholatnya 3 rakaat, tapi dia sudah salam duluan. Ini juga wajib untuk sujud sahwi, Pak. Sebagaimana Nabi SAW juga dulu pernah sholat asar 3 rakaat, Pak. Jadi Nabi juga pernah lupa ketika sholat, gitu ya. Manusiawi, Pak. Maka Nabi SAW itu melaksanakan sholat asar 3 rakaat, ya. Ketika sudah masuk ke dalam hujrahnya, ke dalam kamarnya, gitu ya, maka ada seseorang yang basitul yadain, orang yang tangannya panjang, ya. Salah seorang sahabat yang tangannya panjang masuk menemui Nabi, gitu ya, memberikan kabar kepada Nabi bahwa beliau sholatnya 3 rakaat, ya. Maka beliau keluar, kemudian beliau sholat 1 rakaat, kemudian baru setelah itu sujud sahwi, gitu ya. Jadi tidak perlu mengulangi sholat dari pertama, gitu ya, Pak. Karena sudah sah 3 rakaat itu. Cuman kita belum menyempurnakan 1 rakaatnya, ya kita laksanakan 1 rakaat. Nanti terakhirnya setelah salam kita baru sujudnya 2 kali, itu ya. Kemudian juga di antara yang mewajibkan kita untuk sujud sahwi itu adalah ketika kita melakukan lahnun. Lahnun itu suatu kesalahan dalam bacaan. Yahilul makna sahwan, yang bisa merubah makna.
Jadi lahnunnya ini, kesalahan dalam bacaannya itu merubah makna. Nah, dia lakukannya ini karena lupa, Pak. Kalau dia lakukan karena lupa, maka dia diwajibkan sujud sahwi. Kalau sengaja, maka merusak salatnya. Ya. Sengaja dia rubah yang harusnya dibaca sin jadi sod misalkan, atau jadi shin, sengaja dia, maka ini bisa membatalkan salat, gitu ya, karena dia membaca sesuatu ayat yang bukan dari Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Kemudian juga yang mewajibkan kita sujud sahwi itu ketika kita meninggalkan satu wajib salat, gitu ya. Wajib salat, Pak. Jadi wajib salat kemarin ada berapa, Pak? Pas kita membahas tentang rukun wajib, wah, ada berapa ini? Ya, lupa lagi ya Pak ya. Harus dibuka lagi ke belakang gitu. Wajib sholat ada 14 ya Pak ya. 14 atau berapa? 14 itu rukun atau bukan? Nih ya, ya 8 ya. 14 itu rukun ya. Jadi semua takbir selain takbiratul ihram itu masuknya wajibatus salat, Pak. Jadi dia misalkan tidak takbir intiqal, takbir perpindahan, maka dia juga diwajibkan untuk sujud sahwi, gitu ya. Atau misalkan dia membaca bacaan ketika ruku, ya, lupa tidak membaca bacaan ruku, subhana rabbiyal azim, gitu ya. Lupa dia tidak baca, Pak. Maka wajib sujud sahwi nanti ketika di akhir salatnya. Ya, untuk letak-letaknya nanti kita ada pembahasannya tersendiri ya. Bersabar dulu Pak. Kadang kita semangat ya Pak ya. Penasarannya tinggi gitu ya. Waduh, sudah pengen tahu, Masya Allah ya. Nabi dulu juga pernah ya, Sallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'ataini min ba'di salawat thumma qama falam yajlis. Nabi itu dulu pernah salat 2 rakaat. Ya, salat yang jumlahnya 2 rakaat. Salat ketika 2 rakaat gitu ya. Nabi itu tidak duduk, Pak. Yang seharusnya duduk tasyahud awal, Nabi tidak duduk, langsung berdiri. Faqaman nasu ma'ahum, maka orang-orang makmumnya juga ikut berdiri gitu ya. Karena Nabi berdiri, makmumnya juga ikut berdiri. Falamma qada salatahu nadharna taslimahu kabbara qabla taslim. Kemudian setelah selesai salat ya, nadharna taslimahu, kami melihat salamnya beliau. Kabbara qabla taslim fasajada sajadatain wa huwa jalis. Nabi takbir lagi ketika setelah tasyahud akhir, Nabi takbir lagi untuk sujud. Kemudian takbir lagi, duduk. Kemudian takbir untuk sujud lagi, takbir, duduk lagi. Setelah itu baru salam. Ya. Jadi berarti ini letaknya sebelum yang salam. Qabla taslim. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, wa yajibu sujudu sahwi idza syakka fi adadi rakaat falam yadri kam shalla. Ketika seseorang ragu dalam jumlah rakaat yang sudah dia kerjakan, dia itu sholatnya sudah 3 atau sudah 4 gitu ya. Ragu-ragu. Kadang kita pernah mengalami demikian ya Pak ya. Oh sering, waduh, sering malah. Aduh. Iya, jadi ketika sholat itu, waduh, ini 2 atau 3 gitu ya. Ini sudah 4 atau baru 3 gitu ya, ragu-ragu. Nah, dalam kondisi seperti ini, dia tidak tahu bilangan mana yang dia kuatkan, dia yakini yang mana ini, maka dia juga diwajibkan untuk sujud sahwi di akhir salatnya gitu ya. Jadi Nabi juga dulu pernah gitu ya. Kata Nabi, inna ahadakum idza qama yusalli ja'ahu syaitan falabbasa alaihi. Kalau misalkan ada seseorang salat itu, nanti datang setan. Labbasa alaihi. Waduh, mengacaukan salatnya, Pak.
hatta la yadri kam shalla fa idza wajada dzalika falyasjud sajadataini wa huwa jalis. Ya. Jadi sampai orang ini tidak tahu, Pak, berapa jumlah rakaat yang dia telah kerjakan gitu ya. Saking godaan setannya kuat gitu ya. Datang setan ingatkan kita, aduh, itu belum dibayar tagihan listrik gitu ya. Iya, kunci motor ketinggalan di mana gitu ya. Dompet kemana ini gitu ya. Aduh. Kita sholat dompet hilang itu masih kepikiran gitu ya Pak ya. Setelah sholat langsung ketemu Pak. Di sholat diingatkan oleh setan. Naruhnya di sana di atas lemari gitu ya. Kita datang ke sana memang ada gitu ya Pak. Masya Allah gitu ya. Memang setan itu luar biasa Pak. Sampai membisikkan kepada kita itu sesuatu yang kita memang inginkan gitu ya Pak ya. Kita cari kunci motor di mana, ketemu ketika sholat gitu ya. Oh bukan itu. Bukan Pak. Oh jadi iya berkat sholat Pak. Makanya ada sebagian orang itu mengatakan kalau misalkan kita kehilangan sesuatu, sholat gitu ya. Nanti diingatkan gitu ya. Waduh. Taib. Nah sekarang al-mas'alatu tsalitsah mata yusan ya. Itu kemarin tadi sedikit bahasan yang telah kita bahas kemarin dan kita lanjutkan pembahasan berikutnya al-mas'alatu tsalitsah mata yusan. Kapan disunahkannya sujud sahwi? Kalau tadi hukumnya wajib Pak ya. Kalau sekarang hukumnya sunnah dia. Yusannu sujudu sahwi idza ata biqaulin masyru'in fi ghairi mahallihi sahwan. Disyariatkan sujud sahwi itu apabila dia atau disunahkan sujud sahwi itu apabila dia mengucapkan zikir, mengucapkan ucapan yang disyariatkan bukan pada tempatnya, tapi dia lakukan karena lupa, Pak. Misalkan, Pak, contohnya Pak ya, contoh dia membaca surat-surat ketika sujud gitu ya. Atau ketika ruku. Atau misalkan dia baca tasyahud, bacaan tasyahud, tapi ketika berdiri setelah Al-Fatihah misalkan, dia baca bacaan tasyahud akhir gitu ya. Misalkan karena lupa dia. Karena nggak tahu kita, ya. Tapi kayaknya jarang seperti ini ya. Jarang lah. Jarang kalau seperti ini. Jadi karena lupa misalkan. Nah, memang bacaannya itu disyariatkan, Pak. Cuman bukan pada tempat tersebut. Nah, dia baca di tempat tersebut. Nah, maka kalau misalkan dalam kondisi seperti ini disunahkan untuk sujud sahwi ya. Hukumnya sunnah nantinya. Sesuai dengan keumuman sabda Nabi SAW, "Idza nasiya ahadukum falyasjud sajadatain." Ya. Kata Nabi, kalau misalkan kalian itu lupa, salah seorang di antara kalian lupa, maka hendaknya dia sujud dengan dua kali sujud ya. Sujud sahwi di sini. Jadi kalau lupa, jadi kita lupa, misalkan kita baca doa ruku gitu ya, di sujud. Nah, padahal kita juga sudah baca. Nah, kita bacanya yang pertamanya baca doa ruku betul, yang keduanya doa sujud gitu ya. Karena lupa tersebut maka disunahkan untuk sujud sahwi. Jadi bukan wajib hukumnya. Bukan wajib. Nah. Kemudian al-mas'alatu rabi'ah mawdi'uhu wa sifatuhu. Nah, sekarang tempatnya kapan Pak nih dilaksanakan sujud sahwi itu? Sebelum salam atau setelah salam? Iya. Kemudian sifatnya, artinya bagaimana tata caranya? Ya, bentuk dari sujud sahwi itu bagaimana? Mawdi'uhu la raiba anna al-ahadits waradat fi mawdi'i sujudi sahwi ala qismain. Tidak diragukan lagi bahwa hadis-hadis yang datang menjelaskan tentang tempat untuk melaksanakan sujud sahwi itu ada dua macam, Pak, dalam hadis. Yang pertama, dalam hadis-hadis itu disebutkan sujud sahwi itu letaknya sebelum salam. Jadi Nabi dulu pernah sujud sahwi sebelum salam.
Dan ada hadis-hadis yang lain juga menjelaskan bahwa sujud sahwi itu ternyata ba'da salam. Ya. Jadi ada dua hadis, Pak. Hadisnya ada yang menyebutkan sebelum salam, ada juga hadis-hadis yang menyebutkan setelah salam. Nah, maka walihadza qala ba'dul muhaqqiqin, oleh karenanya sebagian muhaqqiq, sebagian peneliti gitu ya. Peneliti hadis ya, para pendapat para ulama, mereka mengatakan innal musalliya mukhayyarun in syaa sajada qabla salam au ba'dahu. Jadi orang yang salat itu dia mukhayyar, diberikan pilihan, Pak. Boleh dia lakukan sujudnya itu sebelum salam atau dia boleh lakukannya setelah salam, gitu ya. Jadi karena ada hadis-hadis yang menjelaskan Nabi itu sujud sahwi sebelum salam, kemudian di hadis-hadis yang lainnya juga setelah salam, maka di sini ya menurut sebagian muhaqqiq mereka berpendapat bahwa orang yang sholat itu punya pilihan, Pak. Silahkan dia mau kerjakan sebelum salam atau setelah salam. Nah, li'anal ahadits waradat bikilail amrain, karena hadis-hadis yang menunjukkan tempat sujud sahwi itu mengatakan kedua pendapat ini gitu ya. Sebelum atau setelah salam. Falau sajada likullin qabla salam au ba'dah jaza. Jadi kalau misalkan dia laksanakannya sebelum salam boleh. Setelah salam juga boleh gitu ya, Pak. Jadi sebelum salam boleh, setelah salam juga boleh ya. Wa qala Az-Zuhri kana akhirul amrayni as-sujud qabla salam ya. Kalau menurut Imam Az-Zuhri, maka pendapat sujud sahwi sebelum salam ya. Dalam permasalahan sujud sahwi ini ya, kapan dilaksanakannya sebelum atau setelah salam itu perkara yang luas, Pak. Artinya boleh kita memilih di antara keduanya. Walaupun memang di antara para ulama ada yang membedakan, memperinci lagi. Kalau ditambah, kalau misalkan kurang, ya sebelum salam. Kalau tambah berarti setelah salam gitu ya. Dan lain sebagainya. Namun wallahu a'lam bishawab, di sini kita punya pilihan, boleh kita kerjakan sebelum salam atau setelah salam. Yang penting kan kita sujud sahwinya gitu ya, Pak ya. Sujud sahwi. Kemudian sifat sujud di sahwi. Nah, sekarang sifat sujud sahwi. Bagaimana itu bentuk dari sujud sahwi tersebut? Sajadatan kasujudi shalah. Bentuknya itu dua sujud. Seperti sujudnya untuk sholat seperti biasa, Pak. Ya, seperti kita sholat biasa. Sujud dua kali. Yukabbiru fi kulli sajdatin lisujud wa liraf'i minhu. Dan dia ucapkan takbir setiap kali mau sujud dan bangkit dari sujud. Ya sama seperti sholat ya, Pak ya. Ketika kita mau sujud kita takbir Allahu Akbar, kemudian kita mau bangkit juga Allahu Akbar gitu ya. Kemudian kita sujud lagi Allahu Akbar, berdiri lagi Allahu Akbar ya. Gimana, Pak? Bacaannya setelah ini. Gitu, Pak. Iya, Pak. Bacaannya setelah ini nanti, Pak. Masya Allah. Semangat ya, Pak ya. Kemudian summa yusallim, baru setelah itu salam ya, Pak ya. Jadi setelah takbir sujud, kemudian takbir bangkit dari sujud, kemudian takbir sujud lagi, takbir bangkit lagi. Nah, setelah itu baru salam, Pak. Salam seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa dhahaba ba'duhum ila annahu yatashahhad idza sajada li sahwi ba'da salam. Sebagian para ulama juga berpendapat bahwa dia juga bertasyahud lagi ya, Pak ya. Jadi baca tasyahud lagi kalau sudah sujud sahwi setelah salam. Jadi kan ada sujud sahwinya sebelum salam. Itu kan tasyahud dulu ya, Pak ya. Kemudian sujud sahwi. Ini enggak perlu tasyahud lagi, langsung salam aja. Tapi kalau misalkan sujud sahwinya setelah salam, maka ada sebagian ulama mensyariatkan untuk tasyahud ulang lagi gitu ya. Jadi setelah salam kan kita sujud sahwi.
Nah, di akhirnya tasyahud lagi gitu ya. Liwurudi dzalika ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi thalathati ahadits hasanah bimajmu'iha. Karena adanya dalil, adanya 3 hadis yang hasan ketika dikumpulkan ya, menjadi derajatnya hasan ya. Ada hadis yang menjelaskan tentang perbuatan Nabi ini gitu ya. Artinya Nabi tasyahud lagi setelah salam itu, setelah sujud sahwi itu. Kama qala Al-Hafidz Ibnu Hajar, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitab beliau Fathul Bari. Nah, bagaimana untuk bacaannya gitu ya? Oh, bacaannya di sini tidak ada ya, Pak ya? Wah, bacaannya gimana? Ternyata tidak ada di kitab, Pak. Untuk bacaannya seperti bacaan sholat biasa, Pak. Bacaan sujud ketika kita sholat. Ya, bacaannya. Kenapa demikian? Karena memang tidak ada dalil yang menjelaskan secara terperinci bacaan khusus untuk sujud sahwi. Sebagaimana nanti kita bahas juga dalam sujud tilawah, sujud syukur gitu ya. Itu juga sujud-sujud yang disyariatkan. Nah, semuanya tidak ada dalil yang menjelaskan terperinci bacaan khusus dari sujud tersebut. Makanya kembali kepada hukum asal, membaca bacaan sujud seperti sujud sholat ya Pak ya. Subhana rabbiyal a'la. Tapi ini mengenai sujud sahwi ya Pak ya. Jadi sujud sahwi itu dilakukan karena lupa, sesuai dengan namanya sujud sahwi gitu ya. Sujud karena lupa ya. Bisa lupa karena kurang melakukan melakukan wajib gitu ya, meninggalkan sesuatu yang wajib sholat, atau bahkan meninggalkan rukun gitu ya. Juga sama ya. Nanti sujud sahwi, atau misalkan bisa menambah rakaatnya dan lain sebagainya gitu ya. Ini ketika dia lupa. Kalau misalkan sengaja maka otomatis batal sholatnya. Dia sengaja sholat maghribnya 4 rakaat gitu ya, sengaja gitu ya, bukan karena lupa, maka ini batal Pak, nggak sah sholatnya gitu ya, karena semangat gitu ya Pak ya. Waduh, masih seger gitu ya, masih seger jadi 4 rakaat itu nggak boleh, nggak ada insya Allah Pak. Kalau ini misalkan ya Pak ya. Tapi insya Allah tidak ada Pak ya, tidak ada ya. Karena semua orang itu sudah tahu kewajiban sholat itu berapa rakaatnya juga sudah tahu. Ini menjadi pengetahuan yang sudah menjadi kelaziman, semua orang sudah tahu itu ya Pak ya. Jarang yang tidak tahu rakaat sholat itu, jarang ya Pak ya. Tapi kemudian al-masalatul khamisah sujud tilawah, kita membahas tentang sujud tilawah sekarang Pak. Nah, sujud tilawah ini sesuai dengan namanya, yaitu ketika seseorang membaca ayat sajadah itu ya, membaca ayat yang mengandung ayat sajadah. Wa huwa masyru'un inda tilawatil ayatil lati waradat fiha sajadat wastima'uha, yaitu sujud yang disyariatkan ketika membaca ayat-ayat yang mengandung ayat sajadah itu ya, sajadat. Wastima'uha, dan juga ketika kita mendengarnya gitu ya. Jadi disyariatkannya itu bagi orang yang baca dan juga orang yang mendengarkannya. Nah, wa qala Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina surata fiha sajdata fayasjudu wa nasjudu ma'ahu hatta ma yajidu ahaduna maudi'an li jabhatihi. Kata Abdullah bin Umar, Nabi itu dulu pernah membaca satu surat yang di dalamnya ada ayat sajadah. Kemudian Nabi pun sujud dan kami pun sujud bersama beliau. Jadi sahabat-sahabat semuanya sujud juga Pak. Sampai kata beliau, kata Abdullah bin Umar, sampai-sampai ada di antara kami itu tidak mendapati tempat untuk sujud Pak. Saking penuhnya tempat tersebut itu ya. Jadi semuanya sujud. Sampai ada orang yang nggak kebagian.
Kalau kebayang sujud, mau sujud di mana gitu ya. Bingung ya, aduh, nggak ada tempat ya sudah. Jadi ini salah satu di antara dalil ya, bahwa sujud tilawah itu suatu yang disyariatkan. Wa huwa sunnatun ala sahih, dan hukumnya adalah sunnah menurut pendapat yang sahih, Pak. Jadi bukan wajib, Pak ya. Bukan wajib, namun sunnah. Artinya kalaupun kita tinggalkan, maka tidak mengapa. Misalkan kita baca baca Al-Quran, kemudian kita melewati ayat sajadah, kemudian kita tidak sujud, maka tidak apa-apa gitu ya. Tidak mengapa. Bukan suatu yang lazim, sesuatu yang wajib gitu ya. Faqad qara'a Zaidun aw Zaid bin Thabit 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wan najm falam yasjud fiha. Zaid bin Thabit dulu juga pernah membaca untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam surat An-Najm gitu ya. Di dalamnya ada ayat sajadah dan Nabi tidak sujud ya. Nabi tidak sujud, maka ini menunjukkan bahwa sujud tilawah itu tidaklah wajib ya, tidak wajib. Jadi jangan misalkan kita dengar sujud tilawah, misalkan kita langsung perintahkan orang untuk sujud gitu ya. Ayo sujud gitu ya. Ya kalau misalkan dia tidak mau ya sudah ya, Pak ya. Jangan usah dipaksakan itu ya. Dipaksakan untuk sujud. Waduh. Jangan ya, Pak ya. Wa yushra'u sujudu tilawah fi haqqil qari' wal mustami'. Nah, jadi disyariatkannya sujud tilawah itu bagi orang yang membaca dan orang yang mendengarnya. Ya. Orang yang membaca ayat sajadahnya dan juga orang yang dengarkan. Misalkan kita di masjid sedang duduk, kemudian ada orang yang baca Quran. Orang yang baca Qurannya ini ternyata melewati ayat sajadah. Kemudian dia sujud, maka kita juga disyariatkan untuk sujud ya, Pak ya. Idza qara'a ayata sajdah fi shalah aw kharijiha. Nah, disyariatkannya di luar salat maupun di dalam salat. Jadi ketika salat, nah, mungkin di sini sudah pernah praktek, Pak. Waduh, belum ya, Pak ya. Belum pernah terpraktekkan gitu. Kalau di pondok pernah, Pak, itu ya. Kadang-kadang anak-anak yang SMP itu masih belum ngerti ya, Pak ya. Subhanallah, subhanallah. Dikiranya imamnya lupa gitu ya. Padahal sujudnya sujud tilawah gitu ya. Jadi ketika membaca ayat sajadah, imamnya Allahu Akbar takbir, langsung sujud ya. Kalau orang-orang yang sudah tahu, mereka juga ikut sujud gitu ya. Kadang kalau misalkan orang yang nggak tahu, dikiranya imamnya lupa gitu ya. Jadi subhanallah, subhanallah gitu ya. Dikiranya lupa, diingatkan. Ternyata sujudnya sujud tilawah. Jadi nanti setelah sujud, bangkit lagi, Pak. Melanjutkan bacaan lagi, kemudian ruku dan melanjutkan sholat gitu ya. Jadi boleh disyariatkannya itu di dalam sholat atau di luar sholat. Ya. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam dzalika 'indama kana yaqra'u sajdah wa li sujudi sahabah ma'ahu kama marra fi hadits Ibnu Umar gitu ya. Jadi karena Nabi pernah melakukan sujud tilawah ini ya, ketika beliau membaca ayat sajadah, kemudian diikuti oleh sujudnya para sahabat. Wa dalilu ala masyru'iyyatihi fi shalah, adapun dalil disyariatkannya sujud tilawah ini di dalam salat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Rafi' gitu ya. Qala salaitu ma'a Abi Hurairah al-atmah gitu ya. Aku pernah salat bersama Abu Hurairah, yaitu salat Isya. Al-atmah itu salat Isya gitu ya. Fa qara'a idzas sama'u syaqqat. Kemudian Abu Hurairah membaca surat idzas sama'u syaqqat gitu ya. Di dalam surat ini ada ayat sajadahnya. Fasajada, maka beliau pun sujud ketika membaca ayat sajadahnya gitu ya. Faqultu ma hadhihi, qala sajadtu biha khalfa Abil Qasim fala azalu asjud fiha hatta alqah. Kemudian setelah selesai salat ditanya oleh Abu Rafi'. Jadi Abu Hurairah ditanya, "Ma hadhihi, apa ini?" gitu ya. Kok ada sujud di dalam salat gitu ya, ketika bacaan. Faqala, maka Abu Hurairah menjawab, sajadtu biha khalfa Abil Qasim. Aku juga melaksanakan sujud ini di belakangnya Abul Qasim, di belakangnya
Nabi SAW. Artinya Abu Hurairah mengikuti gerakannya Nabi gitu ya. Nabi dulu sujud, aku pun ikut sujud di belakang Nabi. Dan aku pun senantiasa bersujud ya di dalam sholat karena membaca ayat sajadah ini hatta alqah, sampai aku menemui Nabi gitu ya. Sampai aku wafat gitu ya. Artinya aku akan melakukan ini terus sampai akhirnya nanti aku bertemu dengan Nabi gitu ya. Maka ini diantara dalil ya, bahwa sujud tilawah itu juga dikerjakan di dalam sholat ya. Masyru', disyariatkan, dikerjakan di dalam sholat, Pak. Ke kiblat juga, Pak. Disyariatannya ya ke kiblat untuk sujud tilawah ini ya, Pak ya. Kecuali nanti sujud syukur itu nanti tidak ada ketentuan menghadap kiblat, Pak. Kalau untuk tilawah insya Allah nanti disyariatkan tetap diusahakan untuk menghadap ke kiblat ya, Pak ya. Nah, afwan Pak, insya Allah. Fa idza lam yasjud al-qari la yasjudul mustami'. Nah, di sini kalau misalkan orang yang membaca ayat sajadahnya itu tidak sujud, Pak, maka orang yang dengarnya pun tidak perlu sujud, gitu ya. Jadi kalau misalkan orang yang baca dia tidak sujud, kita yang dengar pun tidak sujud. Kecuali kalau orang yang mendengarnya atau orang yang membacanya sujud, kita pun yang dengarnya ikut sujud. Sebagaimana hadis tadi Zaid bin Thabit ketika membaca surat An-Najm melewati ayat sajadah, beliau nggak sujud. Zaid bin Thabit tidak sujud, maka Nabi pun tidak sujud. Ya. Ini menunjukkan bahwa orang yang mendengar itu mengikuti orang yang membaca. Kalau orang yang membacanya sujud, maka orang yang mendengar pun sujud. Kalau orang yang membacanya tidak sujud, maka pendengar pun tidak sujud, gitu ya, Pak ya. Masya Allah, sudah isya, Pak ya. Nah, kita azan dulu ya. Azan dulu insya Allah. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. La haula wa la quwwata illa billah. Hayya 'alas shalah. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Kemudian kita lanjutkan kembali fadluhu, sekarang keutamaan dari sujud tilawah. Jadi ada keutamaan tersendiri dari sujud tilawah jika dikerjakan oleh seorang hamba. Keutamaannya adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala idza qara'a ibnu adam as-sajdata fasajada i'tazala syaitanu yabki yaqulu ya wailah umira ibnu adam bisujud fasajad falahul jannah wa umirtu bisujud fa abaitu falil nar. Kata Nabi SAW, apabila anak Adam, apabila anak Adam dia membaca ayat sajadah, kemudian dia sujud. Jadi dia membaca lalu dia sujud. I'tazala syaitan yabki, maka syaitan akan menjauh sambil menangis, Pak. Jadi menjauh sambil nangis. Lah kenapa nangis, Pak? Kata syaitan, wailah, celakalah aku, gitu. Celaka, umiyar ibnu adam bisujud fasajad. Anak Adam itu diperintahkan sujud, mereka pun sujud. Falahul jannah, baginya surga. Adapun aku diperintahkan untuk sujud, kata syaitan, fa'abait, maka aku pun enggan untuk sujud. Falinar, maka bagiku neraka. Jadi setan itu ketika melihat anak Adam, dia membaca ayat sajadah, kemudian dia sujud, dia menjauh, Pak. Menjauhnya sambil nangis, gitu ya. Kenapa nangis? Dia nyesal, gitu ya. Anak Adam itu diperintahkan sujud, mereka sujud. Mereka dapatnya surga, gitu ya. Lah aku ini diperintahkan sujud, tidak mau. Tidak mau, maka bagi saya neraka, gitu ya. Berarti sadar setannya, Pak ya? Sadar, tapi itu masih sombong mereka, gitu ya. Masya Allah. Ini kenapa mereka tidak mau sujud ketika Allah perintahkan sujud kepada Nabi Adam, ya? Karena kesombongan, ya Pak ya. Karena mereka merasa lebih baik daripada Adam, gitu ya. Kata mereka, kami, ya Allah, engkau itu ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Menurut setan, tanah dengan api itu bagusan api, gitu ya, kuatan api, gitu ya. Kenapa aku harus sujud kepada Adam, ya? Makanya mereka ya akhirnya dikeluarkan dari surga karena kesombongan tersebut. Ini keutamaan dari membaca atau melakukan sujud tilawah setelah kita membaca ayat sajadah. Kemudian sifatuhu wa kaifiyatuhu. Nah, bagaimana bentuk dari sujud tilawah itu dan tata cara melaksanakan sujud tilawah. Yasjudu sajdatan wahidatan, gitu ya. Dia melakukan satu sujud. Nah, berbeda dengan sujud sahwi. Sujud sahwi itu 2 kali sujud. Kalau sujud tilawah cukup 1 kali atau hanya 1 kali sujud. Wa yukabbiru idza sajada, dan dia takbir ketika mau sujud, ya. Jadi Allahu Akbar. Jadi ketika baca mau sujud dia takbir dulu, Allahu Akbar, baru dia sujud, ya. Wa yaqulu fi sujudihi subhana rabbiyal a'la. Nah, bacaan sujudnya adalah subhana rabbiyal a'la, sama seperti bacaan sujud salat pada umumnya. Kama yaqulu fi sujudi shalah wa yaqulu aidan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Atau bacaan yang lainnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ini juga boleh diucapkan ketika sujud tilawah. Wa in qala, kalau misalkan dia mengucapkan bacaan sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fala ba'sa. Kalau misalkan dia baca doa yang ini, ya boleh juga, enggak masalah.
Kalau misalkan kita tidak hafal bacaannya gitu ya Pak ya, untuk ngafal kayaknya susah gitu ya. Padahal kalau niat insya Allah hafal ya Pak ya. Kalau niat insya Allah hafal, cuman kadang-kadang karena kurang niat kitanya, ya sudah. Kalau misalkan sujud, ya sudah baca sujud seperti bacaan sujud pada sholat umumnya gitu ya. Subhana rabbiyal a'la. Asalkan kita ya, yang penting kan kita sujudnya gitu ya, melaksanakan sujudnya tadi. Kemudian mawadhi'us sujud tilawah fil Quran, ya, tempat-tempat yang di sana ada sujud tilawahnya di dalam Al-Quran ada 15 tempat di sini. Yang pertama akhir surat Al-A'raf, ya, ayat ke 206 Pak. Surat Al-A'raf ayat 206. Ini tempat yang pertama ya. Kemudian yang kedua surat Ar-Ra'du atau surat Ar-Ra'd ayat ke-15 ya. Surat Ar-Ra'du ayat ke-15. Kemudian yang ketiga An-Nahl, surat An-Nahl ayat 49 sampai 50. Surat An-Nahl 49 sampai 50. Kemudian yang keempat suratul Isra, surat Al-Isra ayat 107 sampai 109. Nah. Kemudian yang kelima surat Maryam, ya, surat Maryam ayat ke-58. Surat Maryam ayat ke-58. Lalu yang keenam awal surat Al-Hajj, ya. Awal surat Al-Hajj yaitu ayat ke-18, ya. Dan akhir surat Al-Hajj ayat ke-77, ya. Jadi yang ketujuh itu surat Al-Hajj juga masih dalam surat Al-Hajj ayat ke-77. Kemudian yang ke-8 surat Al-Furqan ayat ke-73, ya. Surat Al-Furqan ayat ke-73. Ke-9 surat An-Naml. Surat An-Naml ini ayat ke-25 sampai 26, ya. An-Naml surat 25 sampai 26, ya. Kemudian yang berikutnya ke-10 surat As-Sajdah. As-Sajdah ayat ke-15, ya. Yang ke-11 surat Fussilat. Surat Fussilat ini ayat ke-37 sampai 38. Ke-12 akhir surat An-Najm, ya. Surat An-Najm ayat ke-62. Ya, 62 apaan? An-Najm ayat 62. Kemudian Al-Insyiqaq. Al-Insyiqaq ini ayat 20 sampai 21. Dan yang ke-14 surat Al-Alaq ayat ke-19. Al-Alaq ke-19. Kemudian yang terakhir yang ke-15 itu dalam surat Shad, ya. Dalam surat Shad. Wa hiya sajdah syukur. Di sini disebutkan bahwa dalam surat Shad ini yang ke-15 adalah sajadah syukur, sujud syukur, bukan sujud tilawah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala laisat shad min azaimi sujud. Shad itu bukanlah surat Shad itu bukan termasuk ayat sajadah yang mewajibkan untuk sujud gitu ya, mengharuskan untuk sujud. Wa qad ra'aitun nabiy sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha. Tapi Abdullah bin Abbas juga melihat Nabi sujud di surat Shad ini. Namun yang rajih wallahu a'lam bishawab menurut Syekh Utsaimin bahwa surat Shad ini juga termasuk ayat sajadah, ya. Di dalam surat Shad ini juga termasuk ayat sajadah sehingga disyariatkan juga untuk sujud tilawah. Jadi ada 15 tempat dalam Al-Qur'an yang di sana ada ayat sajadahnya. Sehingga kalau misalnya kita membaca ayat tersebut, kita disyariatkan untuk sujud. Biasanya ada tandanya, gitu ya.
Di dalam Al-Quran ada tandanya yang mana ayat sajadah, ya, dibedakan dengan yang lainnya. Taib, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah ini yang bisa kita sampaikan. Yang berikutnya tentang sujud syukur kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Nggih, Pak. Berdoa itu sujud kita ada disarankan apa enggak? Baik. Ada orang yang berdoa terus sujud ya, Pak? Iya. Dia berdoanya sujud.